Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 kelas Indralaya. Baiklah, pada video kali ini kami akan menyampaikan materi tentang karakteristik perkembangan emosi pada remaja serta usaha-usaha untuk mengembangkannya. Perkenalkan, nama saya Kartika Ayu Fitri. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama mengenai pengertian emosi dan karakteristik emosi pada remaja. Pada hakikatnya, setiap orang mempunyai emosi, dari bangun tidur pagi hari sampai waktu tidur malam hari. Bermacam-macam pengalaman menimbulkan bermacam-macam emosi pula. Emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, serta setiap keadaan mental yang hebat dan meluap-luap. Dan ini cocok sekali dengan perkembangan pada masa remaja yang sedang mengalami berbagai perubahan fisik pada dirinya yang menimbulkan reaksi emosi yang lebih tinggi. Seorang ahli bernama Harlock mengemukakan remaja memiliki karakteristik permunculan emosi yang berbeda bila dibandingkan dengan masa kanak-kanak maupun masa dewasa. Emosi remaja seringkali meluap-luap dan emosi negatif lebih banyak muncul. Keadaan ini lebih banyak muncul disebabkan masalah dalam pemenuhan kebutuhan mereka dan lingkungan yang menghalangi terpuaskannya kepuasan tersebut. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nova Romadalia. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri-ciri emosi pada remaja. Menurut Behler pada tahun 1972 dalam Sunarto 2002 halaman 155 membagi ciri-ciri emosional remaja menjadi dua rentang usia, yaitu usia 12-15 tahun dan usia 15-18 tahun, yang masing-masing ciri-ciri tersebut sebagai berikut. Ciri-ciri emosional remaja pada usia 12-15 tahun. Yang pertama yaitu, pada usia ini, seorang siswa atau anak cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka. Yang kedua, siswa mungkin bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. Kemudian yang ketiga yaitu ledakan-ledakan kemarahan mungkin saja terjadi. Yang keempat, seorang remaja cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan membenarkan pendapatnya sendiri yang disebabkan kurangnya rasa percaya diri. Kemudian yang kelima yaitu remaja, terutama siswa-siswi SMP, mulai mengamati orang tua, guru-guru mereka secara lebih objektif. Kemudian ciri-ciri emosional remaja pada usia 15-18 tahun yaitu, yang pertama, pemberontakan remaja merupakan pernyataan-pernyataan atau ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak dewasa. Kemudian yang kedua yaitu, karena bertambahnya kebebasan mereka, banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tua mereka. Dan yang ketiga yaitu, siswa pada usia ini seringkali melamun memikirkan masa depan mereka. Banyak di antara mereka terlalu tinggi menafsirkan kemampuan mereka sendiri dan merasa berpeluang besar untuk memasuki pekerjaan dan memegang jabatan tertentu. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada remaja. Faktor yang pertama yaitu perubahan jasmani atau fisik. Perubahan atau pertumbuhan yang berlangsung cepat selama masa puber menyebabkan keadaan tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan ini mempengaruhi kondisi psikis remaja. Faktor yang kedua yaitu perubahan dalam hubungan orang tua. Orang tua yang mendidik anaknya yang sedang beranjak dewasa dengan cara apa yang dianggap baik oleh orang tua, misal cara yang otoriter. Penerapan disiplin yang terlalu kaku, terlalu mengekang dapat menimbulkan ketegangan antara orang tua dan anak, yang akan mempengaruhi perkembangan emosinya. Faktor yang ketiga yaitu perubahan dalam hubungan dengan teman-teman. Pada awal remaja, biasanya mereka suka membentuk geng yang biasanya pula memiliki tujuan yang positif untuk memenuhi minat bersama mereka. Namun, jika diteruskan pada remaja tengah atau remaja akhir, para anggota mungkin membutuhkannya untuk melawan otoritas atau untuk melakukan yang tidak baik.
Yang keempat yaitu perubahan dalam hubungannya dengan sekolah. Menginjak remaja, mungkin mereka mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupan di masa mendatang. Hal ini sedikit banyak dapat menyebabkan kecemasan. Lebih lanjut berkaitan dengan apa yang akan mereka lakukan setelah lulus. Faktor yang terakhir yaitu perubahan atau penyesuaian dengan lingkungan baru, yang terdiri dari perubahan yang radikal, menyebabkan perubahan terhadap pola kehidupannya. Adanya harapan sosial untuk perilaku yang lebih matang, dan yang terakhir yaitu aspirasi yang tidak realistis. Baiklah, saya Margareta Manurung yang akan menjelaskan materi tentang perbedaan individu dalam perkembangan emosi. Ada banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi remaja individu, seperti kepribadian, lingkungan, pengalaman, kebudayaan, dan pendidikan merupakan variabel yang sangat berperan dalam perkembangan emosi individu. Perbedaan individu juga dapat dipengaruhi oleh adanya perbedaan kondisi atau keadaan individu yang bersangkutan. Antara lain yaitu yang pertama adalah kondisi dasar individu. Kondisi dasar individu ini berkaitan dengan struktur pribadi atau karakter individu. Misalnya, ada individu yang dari sananya sudah memiliki karakter yang susah marah, dan di sisi lain juga ada individu yang karakternya itu gampang untuk marah. Kemudian yang kedua adalah kondisi psikis individu pada suatu waktu. Kondisi psikis di sini maksudnya adalah kondisi yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari seorang individu. Nah, terkadang kondisi psikis seseorang bisa terganggu. Misalnya, saat sedang kalut, seseorang cenderung mudah tersinggung dibanding dengan keadaan yang normal. Kemudian yang terakhir adalah kondisi jasmani individu. Stabil atau tidaknya kondisi jasmani individu cenderung menimbulkan emosi yang berbeda. Misalnya saat sedang sakit, selain berpengaruh bagi kerja fisiknya, individu biasanya lebih perasa atau lebih mudah marah. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi berikutnya dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yoga Dwi Prabowo. Saya di sini akan menyampaikan materi yang kelima mengenai upaya mengembangkan emosi pada remaja. Telah diketahui bahwa pada masa remaja individu mengalami masa di mana kondisi emosinya meningkat. Peran orang tua, sekolah, dan masyarakat sangat diharapkan dalam rangka membantu para remaja untuk mengontrol dan mengelola emosinya kepada penyaluran yang positif. Yang pertama, orang tua. Peran orang tua diharapkan dapat memberikan lingkungan yang kondusif terhadap perkembangan emosi remaja, seperti memberikan perhatian dan kasih sayang, meningkatkan komunikasi dua arah, dan siap menerima keluhan serta mencarikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dialami oleh remaja. Hal tersebut akan memberikan suasana yang sejuk bagi para remaja. Yang kedua, sekolah. Sekolah merupakan tempat di mana remaja menghabiskan sebagian waktunya, juga diharapkan dapat menyediakan tempat untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Sekolah diharapkan mampu menjadi tempat yang menyenangkan bagi para remaja dengan menyediakan fasilitas yang bersifat rekreatif dan positif. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat menjadi wahana yang baik bagi perkembangan emosi remaja, menyediakan fasilitas untuk penyaluran emosi remaja secara positif, dan memberi contoh yang baik atau memberikan norma-norma dalam mengontrol atau mengelola emosi. Baiklah, itu tadi paparan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Sekian dan terima kasih.